Rusia dikenal memiliki armada militer yang sangat kuat, termasuk angkatan lautnya yang terbagi dalam 5 armada besar: Armada Utara, Armada Pasifik, Armada Baltik, Armada Laut Hitam, dan Armada Kaspia. Di antara kelima armada ini, Armada Utara dan Pasifik menjadi yang terbesar dan paling penting. Dinas Penerbangan Angkatan Laut Rusia tidak hanya mengoperasikan pesawat maritim untuk pengintaian, tetapi juga berbagai jet tempur multiperan berbasis darat maupun kapal induk. Berikut ini adalah beberapa pesawat tempur andalan yang memperkuat kekuatan Angkatan Laut Rusia. Salah satunya, pesawat tempur Mikoyan MiG-29K adalah jet tempur kursi tunggal segala cuaca yang dirancang untuk keperluan Angkatan Laut. Versi latihannya diberi nama MiG-29KUB. Pesawat ini digunakan di kapal induk Admiral Kuznetsov dan dioperasikan oleh resimen. Mikoyan MiG-29K adalah bagian dari generasi 4 dengan kecepatan maksimal 2.200 km per jam dan jangkauan operasi hingga 1.000 km. Pesawat ini memiliki konfigurasi sayap yang dapat dilipat, kapasitas muatan tempur hingga 5.500 kg, dan dilengkapi persenjataan presisi. Sebagai salah satu keunggulannya, Mikoyan MiG-29K dilengkapi lapisan khusus yang mampu mengurangi pantulan radar, membuatnya lebih sulit terdeteksi. Selain Rusia, India juga mengoperasikan sekitar 40 unit pesawat ini untuk ditempatkan di kapal induk INS Vikramaditya. Sukhoi Su-33, sebelumnya dikenal sebagai Sukhoi Su-27K, adalah pesawat tempur superioritas udara bermesin ganda yang didesain untuk operasi di kapal induk. Pesawat ini merupakan pengembangan dari Sukhoi Su-27 dengan beberapa peningkatan seperti sayap yang dapat dilipat, roda pendarat yang diperkuat, dan desain struktural yang lebih kuat. Prototipe Su-33 pertama kali terbang pada 17 Agustus 1987 dengan pilot uji Viktor Pugachev. Pesawat ini dapat membawa hingga 12 rudal, termasuk R-73 dan R-27E, serta senjata internal berupa meriam Gryazev Shipunov GSH-31 dengan 150 peluru. Sukhoi Su-33 juga mampu membawa bom klaster, roket, dan bom tak berpemandu untuk misi udara ke darat sekunder. Pesawat tempur ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum 2.300 km per jam. Sukhoi Su-33 yang diberi kode NATO Flanker D adalah pesawat tempur Angkatan Laut yang dikembangkan oleh Sukhoi pada tahun 1982 untuk dipakai di atas kapal induk. Pesawat ini merupakan pengembangan dari Sukhoi-27 dan sebelumnya diberi nama Sukhoi Su-27K. Perbedaan Sukhoi Su-27 dengan Sukhoi-33 adalah Sukhoi-33 dilengkapi peralatan untuk diluncurkan dan mendarat di kapal induk, seperti cantolan belakang dan sayap lipat, dapat dipasang canard, dan dapat mengisi bahan bakar di udara. Sesuai dengan misinya, pesawat ini bisa dianggap sebanding dengan F-14 Tomcat Amerika Serikat, sedangkan MiG-29K atau Fulcrum D sebanding dengan F-A-18 Hornet. Mikoyan MiG-31 atau Foshon adalah pesawat pencegat supersonik yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Soviet oleh Biro Desain Mikoyan sebagai pengganti MiG-25 Foxbat sebelumnya. Mikoyan MiG-31 didasarkan pada dan berbagi elemen desain dengan Mikoyan MiG-25. Mikoyan MiG-31 adalah varian jet tempur yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia, khususnya oleh Resimen Penerbangan Gabungan ke-98 dan ke-317 di Armada Utara dan Pasifik. MiG-31K memiliki keunggulan dalam membawa rudal hipersonik Kinzhal dengan jangkauan hingga 2.000 km. Pesawat ini beroperasi pada ketinggian 12-15 km untuk meluncurkan rudal tersebut dengan presisi tinggi. Mikoyan MiG-31 adalah salah satu pesawat tempur operasional tercepat yang diketahui di dunia pada tahun 2021, dengan kecepatan tertinggi sekitar 3.000 km per jam atau 1.900 mph dan jangkauannya mencapai 3.000 km. Pesawat ini terus dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Operator lainnya, Angkatan Pertahanan Udara Kazakhstan, memensiunkan tipe tersebut pada tahun 2023. Kementerian Pertahanan Rusia mengharapkan MiG-31 untuk tetap beroperasi setidaknya hingga tahun 2030. Mikoyan MiG-31 dirancang untuk melawan ancaman udara dan kapal musuh, termasuk kapal induk besar. Kombinasi kecepatan tinggi dan persenjataan canggih menjadikan pesawat ini andalan dalam menjaga wilayah udara dan laut Rusia. Selanjutnya ada pesawat tempur Sukhoi Su-24M. Sejarah pengembangan Sukhoi Su-24M
dimulai pada tahun 1971 dengan peningkatan kemampuan pengisian bahan bakar di udara dan sistem navigasi yang lebih canggih. Pesawat ini mulai beroperasi pada tahun 1983 dan dirancang untuk misi serangan berbasis darat. Suhou Su-24 yang diberi kode NATO, Venture, adalah sebuah pesawat penyerang segala cuaca supersonik Uni Soviet yang paling maju pada tahun 1970 hingga 1980. Pesawat ini diawaki 2 orang, mempunyai 2 mesin dan merupakan pesawat Soviet pertama yang memiliki perangkat navigasi dan serang digital terintegrasi. Secara fisik mirip dengan General Dynamics F-111 Aardvark dari Amerika Serikat, tetapi memiliki kemampuan mendekati Panavia Tornado IDS dari Britania Raya dan Jerman. Suhou Su-24M dilengkapi berbagai senjata canggih, termasuk bom berpemandu laser, rudal KH-25, KH-29LT, KH-58, dan KH-59. Namun, penambahan sistem canggih ini mengurangi kapasitas bahan bakar internal. Hingga kini, sekitar 20 unit Suhou Su-24M masih aktif di jajaran Angkatan Laut Rusia. Pesawat tempur ini mampu terbang tembus kecepatan 1.340 km per jam dan ketinggian terbang 36.100 kaki dengan jarak tempuh 350 mil. Jet ini dipasang mesin 2 Saturn Lyulka Al-21 F3A turbojet dengan daya dorong 75 kN dan 110 kN dengan afterburner. Yakovlev Yak-130 yang diberi kode NATO, Mi-10 adalah jet latih dan pesawat tempur ringan subsonik 2 kursi yang awalnya dikembangkan oleh Yakovlev dan Aermacchi. Setelah kedua perusahaan ini tidak mampu mengatasi beberapa perbedaan, masing-masing mengembangkan pesawat jetnya dengan memakai desain dasar pesawat yang sama. Versi Aermacchi adalah Aermacchi M346. Pesawat tempur Yak-130 yang dikembangkan oleh Yakovlev bekerja sama dengan perusahaan Italia, Aermacchi. Pesawat ini pertama kali terbang pada 25 April 1996 dan diperkenalkan secara resmi pada 19 Februari 2010. Selain sebagai pesawat latih, Yak-130 juga mampu menjalankan peran tempur dengan kapasitas angkut senjata hingga 3 ton. Yak-130 sudah dilengkapi dengan teknologi canggih seperti full digital glass cockpit, sistem kontrol fly-by-wire, dan helmet-mounted seating system. Pesawat ini dirancang untuk melatih pilot yang akan mengoperasikan jet tempur generasi 4 dan 5, seperti Suhou 57. Saat ini, Angkatan Laut Rusia memiliki 5 unit Yak-130 dari total 10 pesanan. Jet ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum 1060 km per jam dan mencapai jangkauan 2100 km dan dipersenjatai 9 cantelan, yakni 1 di setiap ujung sayap, 3 di bawah setiap sayap, dan 1 di bawah badan pesawat dan dengan kapasitas hingga 3000 kg. Dengan kombinasi teknologi modern dan kemampuan tempur yang tangguh, kelima pesawat ini menjadi tulang punggung kekuatan udara Angkatan Laut Rusia. Keunggulan pesawat-pesawat ini tidak hanya terletak pada teknologi canggihnya, tetapi juga pada perannya yang strategis dalam berbagai misi, mulai dari pertahanan udara hingga serangan ke darat. Dengan armada pesawat tempur seperti MiG-29K, Su-33, MiG-31BMK, Su-24M, dan Yak-130, Angkatan Laut Rusia mampu menjaga keunggulan militernya di kawasan-kawasan strategis, seperti Laut Hitam, Laut Baltik, hingga Pasifik. Masing-masing pesawat memiliki keunikan tersendiri. MiG-29K unggul dalam kelincahannya untuk serangan multi-role, sementara Su-33 dikenal karena kekuatan manuvernya yang luar biasa di udara. MiG-31K adalah pesawat yang menghadirkan ancaman signifikan dengan rudal hipersoniknya, menjadikannya senjata pemukul utama untuk target besar seperti kapal induk musuh. Su-24M, di sisi lain, menjadi tulang punggung misi serangan darat dengan persenjataan yang beragam dan presisi tinggi. Terakhir, Yak-130 tidak hanya digunakan untuk pelatihan, tetapi juga sebagai jet tempur ringan dengan kemampuan tempur yang layak. Kehadiran pesawat-pesawat ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut Rusia tidak hanya bergantung pada armada kapal perang, tetapi juga pada kekuatan udaranya yang solid. Dengan kombinasi pesawat berbasis darat dan kapal induk, Rusia mampu mengamankan kepentingan militernya di berbagai kawasan sekaligus memberikan pesan kuat kepada dunia tentang kemampuan militernya yang terus berkembang. Dengan anggaran pertahanan yang besar dan teknologi yang terus diperbarui, Rusia terus memperkuat dinas penerbangan angkatan lautnya. Modernisasi pesawat-pesawat tempur yang ada, pengembangan pesawat baru, serta penambahan armada memastikan Rusia tetap menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Kedepan, Angkatan Laut Rusia diperkirakan akan mengintegrasikan teknologi baru, seperti pesawat tanpa awak dan sistem tempur berbasis kecerdasan buatan,
untuk memperkuat dominasinya dalam peperangan modern.